Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita masuk ke materi 11 ya, analisis kinerja bank. Ini mengganti yang kemarin ya. Oke, tujuan dari perkuliahan kali ini adalah pertama, kita akan membahas terkait atau menjelaskan pengertian dari rasio likuiditas ya, rasio rentabilitas dan solvabilitas. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan rasio-rasio dalam analisis rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas ya. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan terkait hubungan antara analisis rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan solvabilitas. Jadi pada dasarnya untuk mengukur kinerja ya, kinerja terutama bank ya, dan ini biasanya juga dipakai untuk beberapa industri keuangan syariah juga ya, asuransi dan sebagainya juga dipakai. Tapi untuk mengukur pada umumnya mengukur kinerja itu dilihat dari 3 rasio. Pertama rasio likuiditas ya, kemudian rasio rentabilitas ya, rasio rentabilitas, dan yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Ini adalah 3 ukuran secara umum lah ya, 3 ukuran secara umum dalam mengukur kinerja dari suatu bank ya, baik bank konven maupun konvensional ya. Kemudian analisis likuiditas kita bahas dulu ya. Analisis likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Itu poinnya ya. Jadi likuiditas itu adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban ya jangka pendek. Ya. Jadi seberapa jauh sih bank itu memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti misalkan bayar kewajiban hutang jangka pendek ya. Kemudian kalau disebut jangka pendek itu apa sih? Di mana kewajiban itu kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun itu disebut kewajiban jangka pendek ya. Kalau lebih dari 1 tahun itu disebutnya jangka panjang ya. Ada beberapa rasio dalam likuiditas. Di sini ada 5 ya. Pertama ada cash ratio ya. Yang kedua reserve requirement. Ketiga ada loan to deposit ratio. Kemudian ada loan to asset ratio. Kemudian ada rasio kewajiban bersih call money. Ya, kita akan bahas ya. Ini adalah rasio pengukur untuk analisa rasio likuiditas ya. Contoh misalkan cash ratio. Apa itu cash ratio? Adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid. Jadi cash ratio itu adalah di mana kemampuan bank itu untuk membayar atau menjamin nasabah ya bisa menarik dananya kapan saja, kan gitu ya. Ya, dana kapan saja, menarik dana kapan saja. Nah, gitu ya. Jadi harus punya rasio seberapa besar bank itu bermampu untuk membayar dana tabungan, dana deposito, giro ya, yang dapat diambil oleh nasabah kapan aja. Meskipun ada ininya, ada aturannya. Misal untuk yang tabungan itu kan 1 hari maksimal 5 juta ya.
Yang biasa ada tuh. Kemudian kalau transfer, ini bisa ATM ya. Ini menggunakan ATM misalnya. Kalau transfer itu maksimum 1 hari 25 juta, misalkan ya. Nah, kecuali yang giro. Kalau giro itu tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Tapi ada juga sih yang terbatas ya. Misalkan maksimal 100 juta, maksimal 1 miliar. Tapi biasanya ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini bisa pakai cek dan bill lihat atau ya. Cek atau bill lihat giro. Ya. Ya. Kemudian rumusnya adalah alat liquid. Alat liquid itu adalah instrumen-instrumen yang dapat dicairkan terus ya. Instrumen yang bisa dicairkan dengan segera. Ya. Nah, contoh tadi uang kas di bank dan rekening giro. Jadi ada beberapa produk yang disebut alat liquid, artinya dia bisa dicairkan kapan aja ya, tabungan misalkan ya, alat liquid itu. Kemudian giro ya itu ya, yang disimpan di Bank Indonesia di sini contohnya, atau misalkan di bank lain. Nah, contoh kalau di bank lain mah biasanya BPRS ya, BPRS atau misalkan BMT, biasanya mereka ini ya, mereka ini berdua ini ya menyimpan uang juga di bank umum syariah atau di bank konven ya, gitu sebagai alat liquid mereka. Jadi ketika ada nasabah yang membutuhkan bisa dicairkan kapan aja dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ya tadi ya. Kalau misalkan tabungannya biasa ya 25 juta, kecuali yang ada yang mode apa, ada yang silver, ada yang gold ya, itu tergantung produknya ya dari perbankan sendiri. Nah, yang disebut alat liquid ini adalah uang kas di bank dan rekening giro. Nanti boleh bertanya ya. Kemudian reserve requirement atau likuiditas wajib minimum. Nah, ini ya. Merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Jadi di sini dulu dana DPK atau dana yang terhimpun, funding di sini ya, funding yang terhimpun ya, di sini ada minimum. Contoh misalkan tahun 2007 minimal 2%, 3%, sampai 5% ya. Dana DPK-nya yang disimpan BI. Tapi sekarang disimpannya di mana coba? Bukan di BI lagi, tapi di LPS ya. Atau lembaga penjamin simpanan. Ya, jadi kalau dulu di Bank Indonesia ya, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi sudah beralih fungsi sekarang. Komponen dana pihak ketiga apa aja ya? Mungkin kalian sudah tahu juga ya. Ada giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Ini disebut sebagai dana pihak ketiga lah. Ya. Itu yang disebut sebagai reserve requirement. Kemudian loan to deposit ratio. Itu menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jadi ini adalah seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit. Rasio antara seluruh jumlah yang diberikan bank yang diterima oleh bank semakin tinggi rasio, maka semakin rendah likuiditas bank tersebut ya. Jadi kalau loan to deposit ratio adalah di mana mengukur seberapa jauh si bank itu ya memberikan pembiayaan lah, kalau bahasa pembiayaannya. Pembiayaan ya, seberapa jauh bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nah, melihatnya ya,
berapa dana yang bisa diberikan oleh bank kepada pembiayaan kepada nasabah, atau di bank konvensional disebutnya pinjaman ya. Rumusnya LDR itu ya LDR jumlah kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga tambah KLBI tambah modal inti. Nah, semakin tinggi ya maka semakin beresiko ya. Semakin beresiko ya, tapi juga punya potensi memberikan profit. Karena profit dari bank itu dari sini, dari loan to deposit, loan ya, dari pinjaman atau pembiayaan. Ya. Nah, ini. Kemudian loan to asset ratio. Ya. Loan to asset ratio adalah kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Ya, merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset. Jadi di sini bank itu karena permintaan kreditnya tinggi ya, maka seberapa jauh dilihat aset yang dimiliki oleh perbankan itu dalam memenuhi permintaan kredit tadi ya. Permintaan kredit. Rumusnya adalah untuk loan to asset ratio, jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Semakin tinggi rasio, maka tingkat likuiditas rendah. Karena jumlah aset yang diberikan untuk membiayai kreditnya makin besar ya. Jadi ini kalau misalkan nilainya tinggi ya, LAR itu, LAR-nya nilainya tinggi, maka tingkat likuiditasnya atau cair dananya itu semakin rendah. Ya, semakin rendah ya. Oke. Jadi ada ininya sih, ada standarnya ya. Kalau dari OJK sendiri ya. Kalian bisa melihat ada standar untuk LAR, untuk loan yang bagusnya range-nya berapa ya. Range dari nilai ini ya, ada standarnya. Oke. Kemudian rasio kewajiban bersih call money ya. Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling liquid ya. Jadi aktiva lancar itu ini contohnya uang kas, giro, sertifikat giro, SBPU, surat berharga ya, surat berharga. Ini bisa saham, bisa ke obligasi ya, dan sebagainya. Semakin kecil rasio ini, maka likuiditas bank semakin baik, dapat menutup kewajiban antar. Jadi ini nilainya harus kecil ya. Kalau NCM ini nilainya dia harus rendah. Kemudian tadi ya, ini tadi rasio likuiditas. Kemudian selanjutnya adalah rasio profitabilitas ya. Apa rasio profitabilitas? Adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Ya, ini adalah mengukur tingkat keuntungan lah ya, tingkat keuntungan dari bank. Ya. Untuk mengukur ini ada 4 rasio. Ada ROA, return on asset, ROE, return on equity, OCR, rasio biaya operasional, dan net profit margin atau laba bersih lah ini. Laba bersih. Untuk mengukur laba bersih ya. Kalau tadi kan rata-rata kalau ini harus rendah ya. Untuk NCM ini kan nilainya harus rendah. Untuk LAR nilainya juga harus rendah. Ini juga LDR, kalau LDR rasio antara jumlah, semakin tinggi rasio tersebut maka makin rendah likuiditas. Ini juga harus rendah ya. LDR ini nilainya yang bagus adalah nilainya kecil ya. Loan to asset ratio, semakin tinggi rasio maka tingkat likuiditas. Nah, ini juga harus rendah ya. Ini NCM tadi juga harus rendah. Tapi kalau yang profitabilitas ini semakin tinggi nilainya semakin bagus ya. Kita lihat ya. Misalkan untuk ROA, return on asset. Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jadi seberapa besar
aset yang dimiliki oleh perusahaan, ya, dalam memenuhi keuntungan, meningkatkan atau memperoleh keuntungan ya. Jadi ini semakin tinggi ROA, ya ROA-nya besar, ini bagus ya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset kali 100%. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Ya. Jadi si aset ini untuk melihat aset yang dimiliki itu dipakai atau dipergunakan dalam meraih keuntungan. Ya. Berarti asetnya itu dia dipakai secara optimal. Ya. Kemudian return on equity. Kalau equity itu modal ya, laba dibagi modal. Nah, untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Dividen itu adalah bagi hasil ya. Bagi hasil bagi pemegang saham. Ya. Bagi pemegang saham ya. Nah, semakin besar juga ini semakin bagus ya. Dan semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh investor. Gitu ya. Kemudian rasio biaya operasional (OCR) ya. Atau bahasa lainnya OCR itu ada BOPO ya. Beban operasional dibagi pendapatan operasional ya. BOPO hasilnya. Untuk mengukur tingkat efisiensi dari dan kemampuan bank melakukan kegiatan ini. Kalau tinggi jelek ya. Tapi ada batas rendahnya juga ya, kalau tidak salah antara range-nya ya 60 sampai 90%. Jadi kalau lebih dari 90% maka ini manajemen itu harus sudah memikirkan efisiensi ya, misalkan penutupan dari kantor cabang karena kantor cabangnya tidak efektif. Jadi tutup sebagian gitu ya. Pendapatan operasional diperoleh dari apa saja sih pendapatan operasional itu didapatkan dari bunga atau bagi hasil ya kita sebutnya, appraisal fee, supervision fee, commitment fee, dan syndication fee. Ini semua yang disebut sebagai pendapatan operasional. Kalau disebut biaya operasional, cost of loanable fund, ya misalkan biaya notaris gitulah, kemudian biaya pegawai dan sebagainya lah ya. Nah, ini disebut biaya operasional ya. Jadi kalau ini range-nya antara 60 sampai 90 bagusnya ya. Jadi paling dari bagusnya sih 85 juga ya. Di atas 85 itu sudah mulai warning, apalagi di atas 90% ya. Di atas 90% itu sudah mulai harus hati-hati. Harus mengukur kantor cabang mana yang nggak efektif. Ya. Jadi nanti dari sekian banyak kantor cabang, yang paling tidak efektif itu harus direvisi. Ya, apakah ditutup dan sebagainya ya. Kemudian net profit margin ratio atau laba bersih lah ya. Rasio yang mengembangkan tingkat keuntungan yang dipabang dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rumusnya laba bersih dibagi pendapatan operasional. Pendapatan operasional berasal dari pemberian kredit dengan rasio kredit macet, selisih kurs falas jika kredit dalam falas. Ya, falas itu adalah mata uang asing, maaf ya. Falas itu mata uang asing. Kemudian analisis rasio swapabilitas ya. Untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jika terjadi likuidasi. Kalau ini jangka panjang. Kalau likuiditas mengukur kemampuan bank dilihat dari kewajiban jangka pendek. Kalau swapabilitas mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Perbedaannya itu ya. Ada 3 rasio yang mengukur swapabilitas. Pertama ada capital adequacy ratio, DER atau debt to equity ratio, dan long term debt to asset ratio. 3 ya. CAR adalah untuk mengukur kemampuan modal yang dimiliki bank dalam memenuhi
resiko atau yang menghasilkan resiko. Ya, seberapa besar sih modal yang dimiliki dalam menghadapi resiko? Apa kayak sekarang lah pandemi ya resikonya. Kemudian apa? Kredit macet itu apa? NPF ya, NPF, non performing financing ya, itu kan resiko-resiko yang dihadapi oleh perbankan. Nah, seberapa besar kapital ini ya dan modal yang dimiliki bank dalam menghadapi rasio ini resiko. Nah, modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko ya. Modal intinya apa yang disebut modal inti? Itu modal yang disetor ya. Ini bisa dari investor ya. Dari saham, bisa penjualan saham ya. Kemudian dari cadangan, ini cadangan ini bisa juga dari laba ditahan ya. Laba ditahan, kemudian laba ditahan, udah ya, laba ditahan, agio saham juga ya. Bisa jadi modal inti ya. Modal pelengkap apa yang disebut berasal dari CAD atau revaluasi AT, selisih penilaian kembali AT dengan persetujuan Dirjen Pajak. Penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dibentuk dengan cara membebani laporan keuangan ya tahun berjalan. Ada tuh modal kuasi atau kapital instrumen ya warkat yang memiliki sifat seperti modal ya warkat itu. Atau pinjaman subordinasi atau pinjaman antar bank ya. Jadi antar bank itu suka saling meminjam juga ya, yang disetujui oleh BI dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Gitu ya. Nah, untuk mengukur, nah ini DER ya, DER itu debt to equity ratio. Untuk mengukur kemampuan bank menutup sebagian atau seluruh hutang-hutang. Ya. Jadi DER itu adalah mengukur kemampuan bank membayar hutang-hutangnya dari modal sendiri. Dilihat dari modal sendiri ya. Rumusnya jumlah hutang dibagi jumlah modal sendiri. Semakin tinggi rasio, maka semakin kecil kemampuan membayar hutang. Jadi harus tinggi nih, DER harus tinggi. Tadi CAR juga harus tinggi ya. Jadi CAR juga harus tinggi, semakin tinggi semakin bagus. Kemudian long term debt to asset ratio. Itu untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank yang dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber hutang jangka panjang ya. Apa hutang jangka panjang itu? Rumusnya hutang jangka panjang dibagi total aset rumusnya. Hutang jangka panjang berasal dari dana pinjaman dari bank lain, misalkan simpanan masyarakat di atas 1 tahun. Apa biasanya? Deposito ya. Biasanya. Pinjaman luar negeri, investasi dari investor itu disebut hutang jangka panjang kan. Kalau ini kan bank itu harus mengembalikan, harus ada return, ya, menjanjikan return atau pengembalian dana ya, atau keuntungan. Sebagian besar rasio maka semakin kecil kemampuan untuk membayar. Jadi ini harus kecil kalau ini ya, karena kalau besar nilainya memperlihatkan semakin kecil kemampuan untuk membayar hutang dari aktiva. Gitu aja ya. Ini rasio-rasio atau yang bisa dijadikan sebagai alat ukur dalam mengukur kinerja perbankan syariah maupun konvensional. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kuliah hari ini kita lanjut ke pembahasan tugas proyek. Yang mau bimbingan silahkan saya buka ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.